Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Bumin dengan NIM 81142395. Pada kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Rumah Kaca. Penulis dari novel Rumah Kaca ini yaitu Pramudia Anantathur dengan jumlah halaman 646 halaman, ukuran bukunya 13 x 20 cm, penerbit Lentera di Pantara, kategori fiksi, tahun terbit 2006. Bagi pencinta sastra di negara ini, tentu sudah tidak asing dengan nama Pramudia Anantathur yang biasa dipanggil dengan Pram. Beliau lahir pada tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan dalam penjara, sebuah wajah semesta yang paling purba bagi manusia-manusia bermartabat. Beberapa karyanya yang lahir di tempat purba ini diantaranya yaitu Tetralogi Buruk, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Puluhan buku telah diperbuatnya dan banyak diantaranya menjadi masterpiece dalam sastra Indonesia. Adapun salah satu karya luar biasa dari beliau adalah yang berjudul Rumah Kaca. Pramudia Anantathur sendiri banyak dianugerahi berbagai penghargaan internasional, diantaranya adalah Fukuoka Cultural Grand Prize di Jepang tahun 2000, kemudian Japan Freedom to Write Award pada tahun 1988, dan sampai akhir hidupnya ia adalah salah satu wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam kandidat pemenang Nobel Sastra. Novel ini mengasihkan dan lebih menarik dari 3 buku sebelumnya dalam tetralogi Pulau Buru. Latar kondisi pembangunan masyarakat pada masa politik etis yang terhalang Great Depression dan si malakama kolonial sendiri digambarkan dengan begitu detail. Pergeseran tokoh utama ke Pangemanan memang membuat novel ini terlihat terpisah dari karya-karya Pramudia Anantathur sebelumnya, seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah. Namun sebenarnya novel ini merupakan kelanjutan dari 3 jilid buku sebelumnya. Rumah Kaca merupakan buku terakhir dari rangkaian tetralogi Buru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Karya ini ditulisnya saat pengasingan di pulau. Buku-buku setebal 646 halaman ini mengangkat tentang kejadian sejarah pada awal-awal embrio terbentuknya negeri ini dan mengambil sudut pandang cerita orang pertama dari seorang polisi atau intelijen pemerintah Hindia Belanda berdarah Manado bernama Jacques Pangemanan yang menceritakan tentang sepak terjang bergeraknya kesadaran berpolitik dan berorganisasi dari negara di sekitaran tahun 1911 sampai 1919, yang mana semua pergerakannya tersebut berpusat pada tokoh bernama Raden Mas Minkey. Pada awal-awal kebangkitan negeri ini, sekitaran tahun 1911, terdapatlah seorang komisaris polisi dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda bernama Jacques Pangemanan. Dia adalah seorang pribumi berdarah Manado yang diambil anak angkat oleh orang Prancis. Dia mendapat pendidikan dan pandangan Eropa. Dia bekerja untuk pemerintah kolonial. Pengemanan dalam pemerintah kolonial ditugasi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengawasi segala arah gerak dari kebangkitan perlawanan orang pribumi yang tak lagi menggunakan senjata fisiknya, namun mulai dengan kesadaran intelektual. Adapun pelopor dari pergerakan tersebut adalah seorang bernama Raden Mas Minkey atau tokoh utama dari 32 Awan, seorang keturunan priai yang menjadi grup gerbong pergerakan tersebut. Kelebihan dari novel Rumah Kaca ini yang pertama adalah buku ini memuat mengenai kronologis masa kolonial Belanda sehingga dapat menambah wawasan kita ketika membacanya. Kemudian yang kedua, penuturan narasi kronologis yang epik mengalir sehingga tidak membosankan ketika kita membaca buku ini. Kemudian ada beberapa kekurangan, yaitu beberapa kata yang sulit dimengerti dari yang ada di dalam buku ini. Kemudian ada beberapa kesalahan pengetikan juga. Nah, seperti itulah ringkasan dari buku atau novel Rumah Kaca oleh Pramudia Anantathur
Secara keseluruhan, menurut saya buku ini sangat-sangat direkomendasikan untuk kalian miliki karena dapat menambah wawasan kita dan juga menikmati karya sastra yang ada di dalamnya. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.